Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai view di MySQL. Ini merupakan episode yang ketiga ya dari rangkaian playlist mengenai view di MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma view di MySQL ya. Jadi di MySQL sendiri ada 3 jenis algoritma ya. Algoritma view yang pertama ada merge, ada temp table, kemudian ada undefined. Nah, dari ketiga algoritma ini kita akan coba jelaskan dari perintah dasarnya ya. Jadi yang pertama, ketika kita akan membuat sebuah view, sebenarnya kita bisa mendefinisikan algoritma yang akan kita gunakan. Seperti ini ya, create. Nah, di sini tujuan create ini adalah untuk create view ya. Tetapi sebelum view, kita bisa definisikan algoritma yang akan kita gunakan. Jika teman-teman membuat sebuah view, misalkan create. Nah, view kemudian nama view. Kemarin kan perintah dasarnya seperti ini ya. Misalkan di sini kita akan menggunakan table barang ya. Yang ini nih. Di sini sudah ada view-nya yang merge. Kita hapus dulu ya, biar lebih jelas. Ini kita bersihkan dulu. Nah, misalkan kita akan create view, nama view-nya adalah barang merge, misalkan seperti ini ya. Nah di sini baru query-nya. Nah, kita bisa mendefinisikan di sini algoritmanya. Algoritma sama dengan, nah teman-teman tinggal kontrol spasi, di sini akan keluar mau merge, temp table atau undefined. Jadi kalau teman-teman mendefinisikan merge, nanti kita jelaskan sambil jalan cara kerjanya ya. Nah, misalkan ini kita bikin select barang itu memiliki nama barang ID, kemudian nama barang, kemudian harga, kemudian jumlah from barang, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman boleh di sini mendefinisikan nama kolomnya ya. Ini harusnya di atas ini. Ini taruh di sini aja, kurung bukanya, kemudian buka. Misalkan barang ID barang kita ubah ya. Kemudian nama barang, kemudian harga barang, kemudian jumlah barang. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah jumlah kolom di sini. Ini harus sama dengan jumlah kolom yang ada di sini. Kebetulan ini contohnya hanya dari satu table, ya terlihatnya cuman segini. Tapi kalau misalkan joinnya banyak, ini akan terlihat lebih panjang ini. Dan jumlah kolom yang dipanggil itu harus sama dengan jumlah kolom yang didefinisikan di sini. Nah, ini coba kita jalankan. Teman-teman blok dulu dari sini. Kemudian execute. Nah, ini sudah berhasil jalankan. Tandanya di sini sudah ada satu view ya, barang merge. Nah, bagaimana cara kerja algoritma ini? Jadi algoritma merge adalah algoritma yang dieksekusi yang dijabat yang mengubah perintah dari merge, perintah dari nama view ke dalam single query. Jadi misalkan di sini ada banyak join ya. Nih, ada banyak tabel. Kemudian ini ada banyak dari berbagai kolom, maka si merge ini dia akan mengeksekusi ke dalam satu query. Kemudian dari satu query itu akan dijalankan dan menghasilkan result atau kembalian ya. Jadi kalau misalkan ini dijalankan, maka si barang merge ini dia akan merubah ke dalam barang
Kemudian kolomnya juga akan dipasangkan dengan kolom yang di sini. Jadinya sebenarnya nantinya akan dipanggil adalah ini aja gitu. Jadi itu proses untuk merge ya. Nah, dia akan eksekusi merge diubah ke dalam tabel barang dari tabel. Kalau karena ini tabelnya cuma satu, kalau misalkan merge ini ada dua tabel berarti diubah ke dalam beberapa tabel, kemudian dijadikan satu single query istilahnya ya, menjadikan satu query. Dan setiap kolom yang ada di sini kalau misalkan didefinisikan, kalau misalkan tidak berarti akan otomatis mengambil jumlah kolom yang ada di query-nya, itu akan dipasangkan kemudian menghasilkan result nantinya. Prosesnya seperti itu untuk yang merge. Secara teori merge ini jauh lebih baik dibandingkan dengan timetable ya. Kemudian kalau misalkan membuatnya dengan timetable, ini tinggal ubah. Berarti di sini timetable seperti ini ya. Ininya kita ubah menjadi barang timetable seperti ini. Kalau kita eksekusi, nah sudah berhasil. Kalau kita panggil select from barang timetable seperti ini, sebenarnya secara view dan tampilan ke pengguna, ke usernya tidak terlihat berbeda ya, tapi sebenarnya di dalamnya prosesnya berbeda. Jadi kalau misalkan ini kita definisikan timetable, prosesnya bukan seperti tadi, dari perintah view-nya di translate ke dalam beberapa table kemudian dijadikan single query. Nah, kalau misalkan menggunakan algoritma timetable maka bukan seperti itu. Ketika dieksekusi maka si view ini akan menyediakan satu buah timetable dengan kolom yang semisal. Kayak misalkan teman-teman sudah belajar mengenai timetable, teman-teman bisa cek di channel ini. Cara kerjanya sama dengan timetable yang manual kita bikin, seperti itu ini. Jadi dari hasil query ini nanti akan dimasukkan ke dalam timetable dan ditampilkan ke pengguna. Nah, itu prosesnya seperti itu bedanya. Kemudian ini untuk yang kedua ya, kita sudah membuat merge timetable. Nah, kemudian timetable juga tidak bisa kita update value-nya. Nah, untuk update itu kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Cuman yang harus menjadi catatan teman-teman bahwa timetable ini tidak bisa kita update value-nya nanti. Kemudian kalau secara logika atau secara teori bahwa merge ini jauh lebih baik dibandingkan dengan timetable dalam kondisi tertentu ya, tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah undefined ya. Jadi undefined ini sebenarnya secara default adalah algoritma yang digunakan oleh view. Kalau misalkan teman-teman bikin view tanpa definisi seperti ini, algoritmanya dihapus misalkan, maka view ini sebenarnya menggunakan algoritma undefined yang ini. Jadi seperti apa cara kerjanya algoritma undefined? Jadi algoritma undefined ini bekerja akan memilih salah satu dari dua algoritma ini yang terbaik, yang mana yang cocok digunakan dengan query yang ada di dalamnya sini. Jadi si MySQL akan memilihkan sendiri dengan algoritma yang terbaik untuk dijadikan algoritma yang akan digunakan pada view ini. Nah, teman-teman buat yang memang belum mengerti mengenai merge dan timetable, sebaiknya ya dengan seperti ini saja, itu sudah bagus ya. Jadi biarkan si MySQL untuk mencari yang terbaik dari algoritma dua ini. Nah, ketika nanti udah jadi ya di dalamnya sebenarnya tidak kelihatan bagaimana prosesnya. Yang penting kalau menggunakan select kemudian keluar hasilnya itu sudah benar ya. Tinggal ya sebagai programmer kita harus tahu sebenarnya proses di belakangnya itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya tutorial kali ini
kita sudah mempelajari mengenai algoritma view di MySQL. View di MySQL memiliki 3 jenis algoritma. Yang pertama adalah merge, yang kedua timetable, yang ketiga adalah undefined ya. Nah, merge ini adalah algoritma yang dieksekusi yang mendefinisikan dari beberapa query ke dalam single query dan menghasilkan result yang dibutuhkan. Kemudian kalau timetable, cara kerjanya seperti tabel time yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Seperti itu, dari query yang panjang kemudian disimpan ke dalam temporary table. Kemudian dari temporary table itu akan ditampilkan kepada pengguna atau menghasilkan resultnya. Nah, kemudian untuk undefined ini adalah default dari algoritma view ya. Nah, si MySQL akan mencarikan algoritma terbaik dari kedua ini, merge dan timetable, mana yang cocok dengan query yang ada di select yang ada di dalamnya. Nah, kita tinggal menggunakan saja. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan algoritma ini memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai view. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.